Ketika mendefinisikan, artinya sama dengan kita memberikan kata pengantar kepada seorang menuju kepada suatu persepsi. Jadi mendefinisikan benda saja itu tidak semudah itu, apalagi mendefinisikan Tuhan yang jelas-jelas dinyatakan laisa kamitsli syai'un, tidak serupa dengan apapun. Membedah kata ma'rifat dari kajian morfologi ya. Morfologi, kajian linguistik, khususnya morfologinya. Pembentukan bentuk-bentuk kata kalimat. Semua itu adalah variasi-variasi yang terjadi ma'rifat, ma'arif, ma'ruf dan sebagainya. Itu berasal dari 3 huruf, yaitu ain, ra dan fa. Ain, ra dan fa ini kata kerja yang terdiri dari 3 huruf a, ra, fa. Ketika dalam bentuk past tense, harofa itu artinya telah mengetahui. Future tense-nya menjadi ya'rifu, akan mengetahui. Lalu adjektifnya atau isim fa'ilnya adalah arif. Nah, arif ini adalah adjektif kata sifat, atau artinya orang yang mengetahui. Sudah masuk dalam bahasa Indonesia, arif bijak sana. Arif itu dari. Kemudian dari kata arafa dalam bentuk gernya menjadi ma'rifah, yaitu pengetahuan. Ya, pengetahuan itu adalah ma'rifat. Kemudian sesuatu yang menjadi tradisi, kebiasaan yang kita hormati dan kita rawat, kita pelihara berupa kearifan lokal. Itu juga sama, ain, ra dan fa. Tetapi bukan arafat, tapi al-urfu, urfun bedanya. Baca ma'rifah menjadi urfun, al-urf ya. Al-urf itu tradisi atau kearifan lokal yang kita hormati karena mengandung nilai-nilai kemuliaan yang dalamnya. Kemudian ketika kita ingin memperkenalkan seseorang supaya tahu, maka dalam bahasa Arabnya menjadi ta'rif. Ta'rif ya. Nah, kita putar-putar morfologinya dulu. Ta'rif itu di bahasa Indonesia adalah definisi. Ta'rif. Kenapa? Karena kita ketika mendefinisikan, artinya sama dengan kita memberikan kata pengantar kepada seorang menuju kepada suatu persepsi. Itulah namanya definisi ya. Itu semuanya adalah seluk-beluk, masih banyak banget ceritanya, tapi nggak usah singkat begitu aja. Tetapi pada akhirnya apapun definisi yang kita buatkan tentang sesuatu yang kita pahami, ini kita belum masuk ke di luar, masih wilayah ketuhanan. Nah, kita berikan kata pengantar kepada seseorang yang berupa ta'rif atau definisi supaya dia bisa membangun persepsinya. Saya yakin tidak mungkin akan sama yang dia pahami dengan apa yang saya pahami. Enggak usah masalah ideologi, masalah pemahaman atau pengertian filsafat dan sebagainya. Physically saja saya ketemu dengan perempuan yang cantik jelita, saya ketemu, saya terkagum, saya cintai, kemudian sampai tergila-gila saya, sehingga Pak Afgan Buya kok tidak konsen kok. Terganggu. Iya, saya lagi gandrung lagi sama perempuan. Kayak apa sih orangnya? Saya ceritakan, orangnya begini, begitu.
hidungnya, bibirnya, rambutnya, segala macamnya, ya kan? Saya ceritakan perempuan yang cantik jelita yang saya cintai dengan menggunakan kalimat, bukan dengan foto ya, karena saya nggak punya HP-nya, belum saya foto, dengan kalimat. Setelah semalam suntuk saya bercerita tentang kecantikan itu, silakan Pak Afkar, karena Pak Afkar juga seorang ahli lukis, silakan lukiskan apa yang saya katakan. Saya yakin dan saya pastikan pasti gambar perempuan yang saya ceritakan dengan kata-kata tidak akan sama dalam pikiran Pak Afkar dengan realita apa yang saya lihat. Itu apalagi Tuhan. Betul nggak? Jadi sehingga artinya apalagi kita mendefinisikan Tuhan, mendefinisikan kursi saja susah kok. Ya, dibilang tempat duduk terlalu singkat, akhirnya anak kita jadi salah paham karena ada pangkal pohon kelapa yang ditebang masih ada apa? Bonggolnya. Karena di situ banyak orang duduk, maka anak kita mengatakannya kursi. Karena kita terlalu pendek mendefinisikan kursi tempat duduk. Begitu kita uraikan panjang lebar, kursi itu adalah perabotan rumah tangga yang terbuat dari kayu, yang berkaki 4, guna untuk duduk, malah semakin kacau lagi. Suruh ngambil kursi bilangnya nggak ada gitu. Ya, itu apa? Itu kan kakinya 3. Ya kan kita salah ngasih mendefinisikan kursi berkaki 4. Nggak suruh ngambil kursi nggak ada lagi. Itu apa? Itu kan plastik. Ya karena kita mengatakannya kursi itu terbuat dari kayu. Jadi mendefinisikan benda saja itu tidak semudah itu, apalagi mendefinisikan Tuhan yang jelas-jelas dinyatakan laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan apapun. Jadi pada akhirnya masalah melihat Tuhan sendiri, Bu Judis, ini sudah menjadi persoalan, sudah menjadi polemik ya dari sejak abad kedua, ketiga Hijriyah lah ya, jadi abad ke-10 lah, itu sudah menjadi bahan polemik tentang melihat Tuhan. Jadi melihat Tuhan itu apakah dengan hati apa dengan mata? Kalau dengan hati semua sepakat, tapi dengan mata di Al-Qurannya ada. Tapi sebagian kelompok rasional mengatakan sekalipun nanti di akhirat tidak bisa dilihat dengan mata, gitu. Dalam Al-Qurannya ada melihat Tuhan dengan mata ini, yaitu firman-Nya wujuhu yauma idzin nadhirah, nanti wajah-wajah orang ahli surga itu berseri-seri, ceria semuanya. Ila rabbiha nadhirah, mereka akan melihat Tuhannya. Oke, kalau saya tidak mau menyalahkan, kan ini watak saya nggak mau menyalahkan siapapun. Tidak elok lah kalau saya menyalahkan orang pun. Baik yang mengatakan Tuhan bisa dilihat dengan mata ataupun Tuhan tidak bisa dilihat dengan mata. Oke, sekarang yang mengatakan Tuhan bisa dilihat dengan mata. Nanti di akhirat setelah mereka betul-betul bisa melihat Tuhan dengan mata, akan saya tanya, wahai sahabatku, apakah engkau telah melihat Tuhanmu dengan mata? Iya, betul, aku sudah melihatnya dengan mata. Seperti apa Tuhan yang kau lihat dengan mata itu? Selagi jawabannya tidak seperti apa-apa, enggak salah. Itu yang jadi persoalannya. Jadi kita sementara di dunia ini, Bu Judis, kita tidak usah berimajinasi Tuhan itu dengan apapun lah. Yang penting kita rasakan akan keberadaannya, dan Dia maha mengetahui, Dia adalah segalanya, yang ngasih makan, yang ngasih minum, yang menyembuhkan kita, yang menyelamatkan kita semuanya. Dan kita ini hanyalah sehakikatnya manusia ini bukan jasad. Hakikatnya kita adalah bagian dari Tuhan, karena kita adalah dari roh Tuhan juga. Ketika bentuk jasad kita sempurna, disitulah roh Tuhan ditiupkan ke dalam diri kita.
Jadi tidak aneh, percayalah, dahan itu kapan-kapan setelah melanglang buana akan kembali kepada pangkalnya lagi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua kita akan kembali kepada Tuhan kita. Begitulah kira-kira.